Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita nemenin kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana sih cara daftar ya untuk jalur prestasi hasil lomba. Ya, nanti di sini kita akan membahas baik di SMA ataupun SMK. Nah, di sini tentunya teman-teman harus paham dulu ya bahwa di jalur prestasi hasil lomba itu nanti ada dua jenis lomba ya. Jadi ada lomba akademik dan juga ada lomba non akademik. Nah, keduanya ini tidak bisa digabung teman-teman ya. Jadi misalkan nanti punya dua ini tidak bisa. Jadi kalian harus menentukan kalian nanti mau daftar di jalur akademik ataupun non akademik. Nah, termasuk nanti di sini di poin 3 ya. Ada namanya golden ticket. Nah, itu nanti masuk di mana sih untuk daftar di golden ticket. Terus nanti untuk jalur prestasi hasil lomba ini lebih luas sedikit ya untuk SMA. Kalau di di jalur afirmasi ataupun mutasi ya. Nah, itu untuk memilih sekolah di SMA kan ada zona perbatasan yang hanya dengan rayon. Tapi untuk yang di prestasi hasil lomba ya, ini nanti agak jauh ya. Jadi untuk zona perbatasannya itu bisa di luar kabupaten atau kota. Terus yang paling penting adalah di sini teman-teman ya. Mungkin nanti pasti ada pertanyaan terkait dengan bagaimana sih Pak cara mengisi deskripsi lomba. Ya, jadi mesti ada pertanyaan mengenai deskripsi lomba. Ya, nah ini di sini kita kasih contoh ya. Jadi untuk lomba itu teman-teman harus paham ya untuk peringkatnya berapa, terus termasuk bergu apa tidak, jenis lombanya berjenjang atau tidak. Nah, di sini teman-teman ada namanya deskripsi lomba. Ya, nanti kita kasih contoh ya untuk pengisian deskripsi lombanya. Nah, tentunya nanti ada berapa sih maksimal piagam atau sertifikat ya, itu yang bisa diupload di dalam jalur prestasi hasil lomba ini ya. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan cara daftar di jalur prestasi hasil lomba untuk SMA ataupun SMK. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk cara daftar di jalur prestasi hasil lomba ya. Nah, kita ingatkan kembali ya mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung di Telegram ataupun WhatsApp ya, silahkan scan kode QR Code yang tampil di tampilan layar kaca Anda. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama ya. Jadi untuk jalur prestasi hasil lomba ini masuk di tahap 1 teman-teman ya. Jadi berbarengan ya atau bersama dengan jalur afirmasi dan jalur mutasi. Nah, di sini kita bahas untuk jalur prestasi hasil lomba. Ya, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara daftar di jalur afirmasi, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa cek. Di sini kita kemarin sudah membahas di jalur afirmasi. Ya, nah nanti kita membahas di jalur prestasi hasil lomba nanti berikutnya ya, insya Allah nanti kita bahas di jalur mutasi ya atau pindah tugas. Oke, sekali lagi untuk jalur di prestasi hasil lomba ya, di jalur prestasi hasil lomba. Nah, di sini masuk di tahap 1. Nah, pendaftarannya dimulai tanggal 16 dan 17 ya. Jadi 16 sampai dengan 17 Juni 2025. Nah, pendaftaran dilakukan secara online ya. Jadi tetap bisa dari rumah, dari manapun juga ya, namanya online, bisa melakukan pendaftaran di mana saja. Oke ya, paham ya. Jadi untuk jadwalnya jangan sampai lupa. Terus berikutnya kita akan bahas untuk jumlah memilih sekolah. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar ya di sini di jumlah maksimal memilih sekolah. Jadi untuk hari ini kita sedikit spill kembali ya. Jadi khusus untuk yang SMA. Jadi tetap ya. Jadi satu anak bisa memilih satu sekolah. Tapi di sini cakupannya lebih luas. Yaitu bisa di dalam rayon atau wilayah luar rayon yang wilayah luar rayon kabupaten atau kota, atau wilayah luar rayon pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Jadi ini lebih luas, jadi dia bisa memilih di luar rayon dalam kabupaten atau kota. Misalkan nanti di Kecamatan Grogol misalkan ya, dia masuk di rayon 1. Nah, dia bisa memilih di rayon 3 ya. Misalkan ini rayon 3 ini bukan rayon Grogol. Itu ya, nanti pembahasan rayon kita bahas di video kita selanjutnya saja.
Terus untuk SMK tetap tidak ada perubahan ya, tetap dapat memilih satu jurusan baik di dalam atau di luar rayon. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk cara daftar di jalur prestasi hasil lomba ya, karena ini agak panjang teman-teman pembahasannya ya, karena nanti kita kasih contoh untuk non akademik ataupun di prestasi lomba akademik ya, baik di golden ticket, sehingga nanti pembahasan ini agak panjang ya. Nanti teman-teman bisa dicari saja poin-poin pentingnya dari cara daftar di jalur prestasi hasil lomba ini. Oke, yang pertama teman-teman tetap sama ya. Jadi untuk pendaftaran nanti melalui spmbjatim.net ya. Di sini spmbjatim.net, nanti silahkan dikunjungi ya. Berikutnya nanti di sini akan muncul namanya menu pendaftaran. Nah, kalian pilih aja di jalur prestasi hasil lomba. Ini ya, setelah diklik nanti seperti biasa kalian harus memasukkan NISN ya, PIN ya. Jadi pastikan sebelum daftar sudah punya PIN. Terus tanggal penerbitan KK atau SKD. Berikutnya silahkan klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk teman-teman seperti biasa ya, di sini akan ditampilkan untuk progresnya ya. Jadi untuk jalur prestasi lomba ini ada 6 tahapan dalam penyelesaian pendaftaran. Jadi yang pertama adalah ditampilkan data peserta siswa ya, data siswanya. Nanti adalah memilih sekolah, berikutnya adalah memilih bidang lombanya, apakah pilih akademik atau non akademik. Terus pilih unggah prestasi ya, syarat dan ketentuan. Setelah itu finalisasi, selesai, dan cetak bukti pendaftaran ya. Nah, yang perlu kalian pahami, kalian harus tahu ya, kalian tuh berada di domisili mana ya, atau berada di daerah mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa atau kelurahan mana. Karena ini nanti desa atau kelurahan ini nanti yang menentukan kalian tuh berada di rayon berapa. Itu ya, nanti bisa daftar di luar rayon atau mendaftar di luar rayon, kota atau kabupaten yang berbatasan. Itu ya, paham ya? Oke, setelah data peserta di sini ditampilkan ya, mulai data peserta, terus data sekolah dan lain sebagainya. Nanti di sini ada namanya klik tombol selanjutnya. Nah, setelah klik tombol selanjutnya, nah di sini ada pemilihan sekolah ya. Ini sudah masuk tahap 2. Nah, seperti biasa kalian mau memilih SMA atau pilih SMK, kalian tidak bisa memilih keduanya ya. Jadi silahkan pilih satu, tentukan sebelum kalian melakukan pendaftaran. Mau daftar di SMA atau SMK. Oke, paham ya? Oke, berikutnya di sini kita kasih contoh untuk daftar yang di SMA ya. Kita selalu beri contoh untuk yang daftar SMA maupun SMK. Nah, kalau SMA tentunya kalian klik di sini. Nah, nanti sini muncul pilihan sekolah. Ya, langsung kalian bisa klik pilih sekolah di sini. Nah, di sini akan ditampilkan teman-teman ya. Kalau tadi kita kasih contoh misalkan di Kediri ya. Nah, di sini ada yang dari luar Kediri ya, misalkan dari Jombang, Jogoroto. Nah, ini karena memang Kediri dan Jombang ini adalah berbatasan. Jadi ini yang dimaksud dengan kabupaten atau kota yang berbatasan ya. Jadi yang berbatasan ini bisa nanti ada data-data sekolah yang masuk, jadi bisa kalian pilih ya. Jadi kalau SMA cukup simpel, cukup pilih langsung sekolahnya, kalian mau daftar di mana, apakah di dalam zona atau dalam rayon, luar rayon, atau di luar kabupaten atau kota yang berbatasan. Oke ya, silahkan ditentukan di situ. Nah, kita kasih contoh misalkan dia pilih di SMA Negeri 1 Jombang misalkan ya. Nggak apa-apa, misalkan dia kakaknya Kediri tapi dia mau daftar di Jombang misalkan ya, nggak masalah ya. Oke, kalau sudah kita kasih contoh yang SMK ya, karena tadi setelah milih SMA kan selesai ya. Di sini tinggal tombol selanjutnya nanti masuk di pilih bidangnya ya. Kita kasih contoh dulu untuk yang SMK. Kalau kayak SMK kan ada 3 pilihan ya. Jadi kalau kalian pilih diklik di SMK nanti muncul 3 pilihan. Ya, mau pilih di kabupaten kota dulu, terus milih sekolah dulu, baru milih jurusan. Ya, sekali lagi kalau SMK itu ada 3 pilihan yang harus kalian lakukan. Ya, kita pertama, nah, kabupaten kotanya bebas ya. Kalau di SMK kan tidak ada batasan kabupaten atau kotanya, jadi bisa daftar di mana saja. Ya, pilih kabupaten kota, misalkan dia pilih di Kota Malang, terus sekolahnya ya. Nah, di Malang itu ada sekolah apa saja, misalkan contohnya adalah SMK Negeri 1 Malang. Terus berikutnya dia memilih jurusannya atau konsentrasi keahlian. Ya, bebas terserah kalian ya, kalian sesukanya mau daftar di mana ya untuk jurusannya atau sekolahnya ya. Terus berikutnya di sini, nah, dia misalkan dia milih Kota Malang dengan sekolahnya SMK Negeri 1 Malang dan jurusannya adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, yang perlu diingat teman-teman untuk SMK, khusus SMK ya. Jadi dengan jurusan atau keahlian tertentu itu ada namanya verifikasi kesehatan. Ini kalian wajib harus verifikasi kesehatan dulu ya sebelum kalian memilih jurusan yang mensyaratkan verifikasi kesehatan.
Pak, verifikasi kesehatan caranya bagaimana dan bagaimana nanti verifikasi kesehatan kita bahas di video kita selanjutnya. Oke ya, setelah memilih sekolah ini klik selanjutnya. Di sini ada tombol selanjutnya, silahkan klik selanjutnya. Nah, di sini pemilihan sekolah sudah selesai teman-teman ya. Nah, sekarang fokus kita adalah di bidang lombanya. Nah, bidang lombanya perlu diingat ya. Jadi bidang lomba itu ada bidang akademik sama bidang non akademik. Nah, kalian tentukan dulu sertifikat kalian lomba itu dari mana. Apakah masuk di akademik atau masuk di non akademik, karena ini tidak bisa digabung. Ya, ini contoh yang bidang akademik ya. Nah, akademik misalnya ada OSN, KSN, OLSN, opsi ya, KSM, ada kompetensi robotika, dan lomba bidang akademik lainnya. Itu silahkan ditentukan dulu. Nah, kalau sudah nanti kita cek ini yang masuk akademik ya. Nah, yang kedua ini adalah yang masuk di lomba non akademik ya. Non akademik banyak ya. Nah, termasuk di sini ada olahraga, O2SN, PON ya, Popnas, Popda, dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada golden ticket teman-teman ya. Golden ticket itu kan ada dua ya. Jadi ada penghafal Al-Quran atau penghafal kitab suci ya. Yang kedua adalah golden ticket bagi ketua OSIS. Jadi nanti yang mau daftar di golden ticket itu maksudnya di bidang non akademik, ini jangan sampai keliru ya. Tuh paham ya. Nah, di sini nanti kalian harus pilih dulu bidang prestasinya. Kalian mau pilih akademik atau mau pilih non akademik, tentukan dulu karena ini tidak bisa digabung ya. Kalian harus paham dulu. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh dulu untuk yang akademik Pak ya, kita kasih contoh untuk yang jalur akademik. Jadi prestasi lomba untuk yang akademik ya. Kita klik selanjutnya ya. Setelah diklik di sini tadi ya. Nah, di sini ya kan, di sini akan muncul ya. Nah, di sini ada muncul tambah prestasi lomba akademik. Nah, Pak, maksimal untuk piagam atau sertifikat yang bisa diupload itu berapa ya? Maksimal adalah 15 bidang. 15 sertifikat. Ya, jadi maksimal ada 15 sertifikat. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di sini aja ya, tambah prestasi lomba akademik. Kita bahas dulu yang akademik. Ya, berikutnya nanti di sini ya. Nah, ini ada contoh jenisnya adalah akademik. Di sini masukkan tanggal prestasinya. Ini maksudnya tanggal lombanya itu kapan? Ya, tanggal lombanya itu kapan? Terus tingkat prestasinya itu apa ya? Misalkan di kabupaten atau di provinsi atau di nasional atau internasional, silahkan dipilih ya tingkat prestasinya tadi ya, peringkat prestasinya apa. Terus jenis partisipasinya, ini masuk bergu atau kelompok atau masuk individu atau perorangan. Itu mestinya kalian harus paham ini dulu. Terus jenis lombanya ya, apakah berjenjang atau tidak berjenjang. Di sini sudah dijelaskan ya bahwa berjenjang itu merujuk pada sistem perlombaan dengan beberapa tahap yang harus diikuti secara berturut-turut untuk mencapai tujuan akhir ya. Contohnya ada babak kualifikasi tingkat kota, provinsi, dan seterusnya sehingga mencapai babak akhir. Ini yang dimaksud dengan berjenjang. Terus di sini teman-teman yang mungkin jadi pertanyaan nanti adalah deskripsi lombanya ya, atau deskripsi prestasi. Ini kita kasih contoh teman-teman ya. Jadi nah, ini hanya contoh ya, deskripsi prestasinya misalkan lomba bulu tangkis putra ya dilaksanakan pada kegiatan ulang tahun Kota Kediri misalkan ya. Perlombaan tersebut diselenggarakan oleh Wali Kota Kediri dan seterusnya. Bla 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 bla. Intinya ini hanya contoh. Setelah itu kalian upload sertifikatnya. Ya, setelah sertifikat diupload di sini ya, sertifikat diupload sini maka sudah selesai. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ada kesalahan bisa dihapus. Kalau Pak mau tambah lagi sertifikatnya, misalkan saya punya 5 misalkan, ini tinggal diklik tambah tambah prestasi lomba akademik lagi. Nanti isian datanya bagaimana Pak? Sama seperti yang sebelumnya, sama seperti yang tadi. Ya, paham ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan hanya punya satu saja setelah mengupload foto atau piagam sertifikat, kalian bisa klik selanjutnya. Ya, paham teman-teman ya sampai di sini ya. Jadi silahkan ditambahkan, caranya sama seperti ini tadi. Ya, misalkan punya sertifikat berapapun ya, ini silahkan ditambahkan. Nah, nanti di sini ada sertifikat 1 ya, di sini ada kode 1. Nanti kalau misalkan 2, nanti ada kode 2 setelah kalian tambahkan di sini. Nanti akan ini berarti kan sertifikat kedua. Kalau cuma 1 saja berarti langsung di selanjutnya. Oke ya, nanti masuk di sini ya. Nah, setelah unggah prestasi kan selesai, masuk di syarat dan ketentuan. Ya, kalau misalkan hanya 1 saja. Oke, kita akan cek dulu untuk yang di non akademik ya. Kalau tadi lomba akademik, sekarang kita bahas yang non akademik. Jadi kalau non akademik tadi saat pilih bidang prestasi ya, nah hati-hati ya, ini nggak bisa digabung ya. Jadi kalau kalian sudah mengisi data di akademik mau pindah ke non akademik, maka di sini semuanya akan menghapus atau akan direset ya. Jadi hati-hati, memang kedua lomba ini tidak bisa digabung, jadi harus salah satu. Oke, paham ya sampai di sini.
Nah, berikutnya kalian pilih untuk yang non akademik. Oke, kita akan coba cek yang di non akademik. Klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini akan muncul teman-teman ya. Kalau non akademik ini banyak ya. Nanti bisa klik di sini atau mau golden ticket ya. Nah, ini ada golden ticket untuk penghafal kitab suci atau hafiz. Terus di sini ada golden ticket untuk ketua OSIS atau bisa juga untuk delegasi, ya. Nanti silakan ditentukan kalian mau apa mana saja. Kalau di non akademik ini banyak, ini bisa digabung. Misalkan lomba akademik dulu. Setelah selesai, misalkan kalian masuk di golden ticket ya, bisa penghafal Quran atau mungkin juga ketua OSIS atau mungkin delegasi, ini bisa empat-empatnya ini bisa ditambahkan kalau di non akademik. Paham ya? Silahkan kalian coba salah satu saja. Misalkan ini ya, kita klik selanjutnya. Nah, di sini langsung ya, jenis prestasinya adalah non akademik. Nah, di sini ada tanggal prestasi sama ya, tingkat prestasi juga sama, terus masuk peringkatnya. Nah, tingkat prestasi peringkat itu peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat 3 ya. Nah, kalian harus lihat ini dulu ya. Kalau tingkatnya itu sama ya, kabupaten kota, provinsi, nasional atau internasional. Kalau peringkatnya 1, 2, 3. Terus jenis partisipasinya sama ya, apakah bergu, kelompok, individu ya, jenis lombanya apakah berjenjang atau tidak berjenjang. Deskripsi prestasi sudah kita kasih contoh tadi. Nah, berikutnya adalah di-upload sertifikat atau piagamnya ya di sini. Nah, kalau sudah di sini tadi sudah masuk satu sertifikat lomba ya. Jadi kalau setelah mengupload sudah selesai. Nah, berikutnya mau tambah lagi apa enggak? Tambah lagi non akademik, tinggal diklik aja tambah. Kalau misalkan Pak tambah golden ticket misalkan ya, penghafal Al-Qur'an ya, tinggal diklik aja yang bagian ini. Atau Pak saya mau tambah ketua OSIS, klik aja yang sini. Nah, nanti di sini akan muncul lagi ya. Nah, di sini ya. Contohnya adalah golden ticket hafiz. Nah, jusnya berapa? Tanggal prestasinya kapan? Ini dilihat di sertifikat. Ya, terus deskripsi prestasinya apa ya, sama seperti tadi. Terus diupload piagamnya atau surat keterangannya. Terus Pak saya mau tambah lagi ya, misalkan saya mau tambah lagi di golden ticket ketua OSIS misalkan ya. Nah, bisa juga ini ya. Nah, prestasi golden ticket ketua OSIS ya, tanggal prestasinya kapan, deskripsinya apa, ini ya SK-nya atau surat keterangannya, silahkan diupload. Nah, setelah itu selesai. Nah, di sini sudah ada 5, misalkan ada 5 prestasi di non akademik, boleh, tidak masalah ya. Yang penting maksimal adalah 15 sertifikat atau piagam. Oke, sudah paham ya. Jadi untuk cara upload di lomba akademik ataupun non akademik ya. Nah, berikutnya kalau semua sudah Pak, semua sudah saya masukkan misalkan ya, semua sertifikat sudah saya masukkan, maka klik selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini langsung ya, karena sudah selesai, unggah prestasi sudah selesai, milih bidang sudah selesai, milih sekolah juga selesai. Nah, berikutnya adalah di syarat dan ketentuan. Ini silahkan dibaca, nanti kalau sudah ini dicentang ya. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, di sini masuk di finalisasi. Ya, di sini ditampilkan ya data-data apa saja yang telah kalian isi tadi ya. Misalkan di sini dimilih sekolahnya tadi ya. Nah, milih sekolah, terus bidang prestasinya misalkan non akademik, data prestasinya ya di sini masuk ya. Nah, lomba 1, lomba 2, lomba 3, misalkan berjenjang, tidak berjenjang dan lain sebagainya. Di sini ditampilkan ringkasan datanya. Ya, di sini ya. Nah, misalkan 4 dia punya golden ticket, dia juga ketua OSIS, jadi ini dia memasukkan 5 sertifikat lomba. Contohnya ini nanti ditampilkan di ringkasan data atau sebelum finalisasi. Nah, setelah itu teman-teman di sini ada namanya tombol simpan permanen. Nah, ini hati-hati ya, setelah klik simpan permanen itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Mau diubah, mau diganti sudah tidak bisa, mau daftar lagi sudah tidak bisa. Oke ya, paham ya? Klik saja simpan permanen jika semua data sudah oke. Ya, maka di sini akan ditampilkan, hati-hati ya. Di sini jika sudah disimpan secara permanen tidak dapat diubah kembali. Entah itu mau milih sekolah, upload sertifikat, isi data apapun, intinya sudah tidak bisa diubah kembali. Jika sudah fix benar, silahkan klik yakin. Nah, maka untuk proses pendaftaran di jalur prestasi hasil lomba ini sudah selesai. Oke ya, selanjutnya adalah mencetak bukti pendaftaran. Ini nanti untuk disimpan. Ya, di sini adalah bukti pendaftarannya ya. Nah, ini untuk bukti pendaftaran nanti silahkan disimpan. Setelah itu teman-teman pantau untuk jadwal pengumumannya. Apakah nanti teman-teman itu diterima atau tidak ya. Bagi yang diterima silahkan daftar ulang, bagi yang tidak diterima silahkan ikut daftar lagi di tahap berikutnya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi mengenai cara daftar di jalur prestasi hasil lomba. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas untuk jalur domisili dan jalur prestasi nilai akademik atau nilai rapor.
Oke ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.